Selamat datang di Inspirasi Paus Leo. Diplomasi tata suci selama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di tengah hiruk pikuk pergerakan kemerdekaan Indonesia, tata suci diam-diam mencatat. Gereja yang dulu hanya mengenal wilayah pelayanan kabar gembira, kini menjadi bagian dari sejarah diplomasi dunia, termasuk selama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Jepang menduduki Indonesia, tata suci mengenal wilayah Hindia Belanda sebagai wilayah pelayanan kabar gembira. Semua urusan ditangani oleh Kongregasi Penyebaran Iman melalui delegasi apostolik di Sydney. Lalu soal hubungan gereja dan negara bagaimana? Itu urusan internuncius tata suci di Den Haag, bukan di Batavia, nama lama untuk Jakarta. Dampak Perang Dunia II dan peran tata suci. Namun Perang Dunia Kedua mengubah semuanya. Sejak tahun 1942, Belanda meminta bantuan tata suci untuk menyalurkan dana bagi tawanan perang dan kaum interniran di Hindia Belanda yang selanjutnya dikuasai oleh Jepang. Tata suci bertindak sebagai perantara diplomatik senyap tetapi efektif hingga Agustus 1945, sesaat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika revolusi Indonesia meletus, Belanda kembali mengetuk pintu tata suci, memohon agar suara moral dari Paus berpihak pada kaum sipil dan interniran yang menderita di wilayah yang sedang berevolusi. Paus Pius ke-12 ketika itu menjawab dalam pesan Natalnya, menyebut bahwa penderitaan para misionaris dan warga sipil di Timur Jauh sebagai keprihatinan umat dunia. Menariknya, saat itu justru Belanda yang menjadi pihak yang memohon. Vatikan tidak memihak tetapi berperan sebagai mediator moral dan diplomatik. Namun dengan meletusnya revolusi Indonesia, peran tata suci perlahan bergeser dari perantara biasa menjadi pengamat serius atas gejolak kemerdekaan yang terjadi di Timur Jauh, khususnya Indonesia. Bagaimana jejak diplomasi dan gereja lokal? Apa yang tampak seperti urusan luar negeri ternyata berdampak langsung pada wajah gereja di tanah air. Delegasi tata suci mulai mencermati laporan-laporan dari misi di Indonesia. Gereja lokal tidak lagi hanya menjalankan pelayanan rohani, tapi ikut terlibat dalam menjaga martabat manusia di tengah revolusi. Sebagai refleksi, jejak diplomasi tata suci di Indonesia bukan sekedar dokumen tua atau surat kabar internasional. Ia merupakan bukti bahwa iman, kemanusiaan, dan diplomasi bisa berjalan seiring dalam sejarah yang bergolak. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Channel Inspirasi Paus Leo akan terus mengungkap bab-bab tersembunyi di balik dinamika diplomasi tata suci. Terima kasih, sampai jumpa kembali.